Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cigudeg untuk yang kedua kalinya dalam waktu dekat. Jembatan roboh. Jembatan roboh. Roboh. Beberapa pemuda di Bogor dalam aksi unjuk rasa mengejek, menghina Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya Allah turunkan hujan deras di sekitaran Bogor dan Bogor kembali dilanda banjir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Warga Cigudeg, Rumpin, Tenjolaya kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bogor. Aksi memang berjalan dengan lancar, tetapi ada sebagian pemuda yang berkata tidak sopan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Mereka dengan lantang mengeluarkan kata-kata mengejek sambil membawa spanduk yang bertuliskan juga ejekan-ejekan terhadap Gubernur Jawa Barat. Aksi tersebut mendapatkan reaksi dari para pendukung Kang Deddy Mulyadi dan tidak sedikit yang menyarankan agar berhati-hati dalam berucap, agar supaya tidak terkena efeknya. Sebab perkataan yang tidak baik itu biasanya akan kembali kepada yang mengucapkan. Baik, kita simak terlebih dahulu seperti apa ucapan mereka. Silakan. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Pak Deddy konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Jadi apa jalannya ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya istighosah dan doa bersama. Acaranya sih bagus, yaitu untuk istighosah dan doa bersama. Akan tetapi acara yang bagus tersebut dirusak oleh sebagian orang. Contohnya tadi dengan menyatakan hal-hal yang tidak pantas terhadap gubernur. Apakah acara yang suci itu harus juga dirusak atau dikotori oleh orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Sementara baraya istighosah itu adalah kegiatan berdoa bersama-sama untuk memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus saat menghadapi kesulitan, kemudian juga mara bahaya atau musibah, terutama saat kondisi mendesak. Itulah tujuan utama daripada istighosah dan doa bersama. Secara bahasa ini berarti meminta pertolongan. Istighosah sering dilakukan juga oleh warga ya sebagai bentuk zikir dan wirid bersama agar hajat mereka itu dikabulkan. Jadi mereka istilahnya merengek-rengek kepada Allah agar supaya hajat-hajat mereka dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu. Akan tetapi apakah pantas ketika kita berdoa kepada Allah juga harus dengan mengejek pemimpin kita yang sudah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi memiliki niat dan tujuan, visi dan misi yang benar, yaitu ingin menjaga alam lingkungan sekitar daerah Bogor dengan tidak merusak alamnya. Memang dengan mengambil sebagian daripada hasil tambang mungkin ada manfaatnya bagi penduduk sekitar, tetapi mudorotnya juga sudah kita ketahui ya, banyak terjadi musibah bencana alam ya yang diakibatkan oleh tambang-tambang yang memang sudah jelas bisa merusak alam lingkungan. Kita lanjutkan. Kita ingin mengingatkan kepada pemerintah melalui pemerintahan Kabupaten Bogor ya, karena ini memang orang tua kita di Kabupaten Bogor ya, untuk mengingatkan kepada Pak Gubernur gitu kan. Walaupun memang sebetulnya Pak Bupati tidak ada wewenang ya dalam hal ini. Cuman kita, Pak Bupati sudah tahu, mungkin masyarakat juga sudah tahu, para pejabat, para anggota dewan juga sudah pada tahu bahwa memang saat ini di wilayah 3 kecamatan itu sudah darurat ekonomi sosial ekonomi. Sudah banyak tingkat kriminal ya. Jadi masyarakat ketika memang dipaksakan untuk beralih profesi yang nggak bisa mudah gitu, nggak bisa segampang itu, karena memang banyaknya keterbatasan
keahlian, pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Baik, jadi intinya permasalahan daripada teman-teman kita yang berada di sekitaran daerah Rumpin, Cigudeg, dan Tenjolaya yang saat ini terdampak akibat penutupan tambang, yang menjadi permasalahan mereka adalah dalam mencari nafkah atau rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Padahal, ya ini sih sekadar pandangan dari saya. Bayi yang baru lahir, yang mereka belum bisa menggunakan tangan, kaki, pikiran, lisannya, ya, dalam mencari nafkah, akan tetapi yakinlah Allah sudah menentukan, Allah sudah memberikan rizkinya kepada si bayi tersebut. Apalagi ini orang-orang yang sudah bisa menggunakan akal dan pikiran, menyampaikan ya ide-idenya, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, menggunakan tangan, kaki untuk mencari nafkah. Bisa itu semua dilakukan jika kita memang benar-benar memiliki keinginan bersatu padu, ya saling tolong menolong di dalam kebaikan. Bisa insya Allah. Dan jangan sampai ini dijadikan alasan ya sebagai kelemahan manusia. Seperti itu. Jadi kita memang kalau kita sudah memiliki rasa ingin bangkit ya dari keterpurukan, maka kita akan ada saja jalan keluar. Contoh misalkan ada sebuah pabrik yang melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Nah, karyawan yang terdampak PHK ini, apakah mereka akan berputus asa karena mereka sudah di PHK oleh pabrik tempat mereka mencari nafkah? Tentu kan tidak. Mereka harus tetap bertahan hidup. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencari cara untuk mencari rezeki dengan jalan lain. Ya mungkin skill mereka selama ini bekerja di pabrik, ya sesuai dengan bidang yang mereka tekuni, mereka miliki. Akan tetapi ketika mereka sudah tidak bekerja di pabrik itu, mereka pun harus move on, harus mengubah cara mereka mencari nafkah. Ada yang mungkin berjualan cilok, berjualan bakso, atau ada yang mungkin menjadi supir angkutan umum, ada yang mungkin bekerja mencuci, ada yang menjadi ART, ada yang menjadi tukang kebun, ada yang bertani, macam-macam cara agar supaya kita bisa menafkahi diri kita dan keluarga kita. Jadi jangan sampai ini dijadikan alasan. Bapak Gubernur ini sebenarnya bagus untuk melindungi daerah Bogor, khususnya umumnya Jawa Barat, dari bencana alam yang tidak kita inginkan. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya. Nah, dengan ditutupnya tambang ini, dunia belum berakhir. Ya masih ada tempat lain untuk mencari rezeki. Dulu dari Lewiliang ya, yang dekat dengan tambang emas, mereka tidak menjadi pekerja petambang emas. Mereka mencari nafkahnya di kampung saya ya, menjadi petani cabai. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka tetap bisa bertahan dan hidup ya, mencari nafkah, menafkahi diri sendiri dan keluarganya dari hasil tani tersebut. Seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah melakukan unjuk rasa menuntut agar supaya tambang kembali dibuka. Nah, mudah-mudahan sih ada solusi yang terbaik ya buat kita semua. Tetapi saya tetap setuju ya jika memang tambang itu ditutup ya Baraya. Kenapa? Karena itu jadi untuk menjaga alam ya, agar supaya tidak rusak itu. Dan masalah mencari rezeki, kita bisa mencari rezeki dari tempat lain ya, seperti itu. Ya caranya gimana? Banyak cara. Ya itu tadi, ada yang menjadi tukang cilok, tukang bakso, tukang sayuran. Ya banyak. Insya Allah jika kita mau berusaha, Allah pasti memberikan jalan keluar untuk kita. Dan Baraya, setelah
acara unjuk rasa di depan kantor Bupati Bogor, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mentakdirkan menurunkan hujan di sekitaran Bogor yang menyebabkan kembali lagi terjadinya musibah banjir, ya, yang menyebabkan beberapa rumah terseret arus banjir. Hal ini pun pernah terjadi di daerah sekitaran Cigudeg. Ya, sebelumnya terjadi juga banjir, meluapnya air sungai ke pemukiman warga. Hal ini pun harusnya dijadikan sebuah pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya dengan kita merusak alam, nanti dampaknya akan kembali kepada kita, kepada anak cucu kita ke depannya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak tayangan yang terjadi kemarin setelah unjuk rasa. Terjadi hujan deras dan menyebabkan beberapa sungai meluap dan beberapa jalan tergenang air banjir. Silakan. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Cigudeg untuk yang kedua kalinya dalam waktu dekat. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan yang deras dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga. Beberapa titik terdampak dilaporkan mengalami genangan air dengan ketinggian yang bervariasi. Warga setempat mengaku banjir kali ini cukup meresahkan karena terjadi berulang, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir ini menyebabkan kerugian material. Sejumlah hewan ternak milik warga seperti kambing, ayam, dan lainnya dilaporkan hanyut terbawa arus. Selain itu, beberapa bangunan rumah warga mengalami kerusakan, termasuk fasilitas umum yang turut terdampak akibat derasnya aliran air. Di lokasi terpisah, sebuah pohon tumbang di Jalan Siwalu akibat terpaan angin kencang dan kondisi tanah yang labil. Kejadian ini mengakibatkan akses jalan tertutup sepenuhnya dan menyebabkan kemacetan total dari kedua arah. Para pengguna jalan terpaksa berhenti dan menunggu proses evakuasi pohon oleh warga dan petugas setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pemerintah setempat turun langsung meninjau lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak. Selain melakukan pendataan dan penanganan darurat, petugas juga memberikan imbauan ke masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan, serta potensi bencana lainnya yang bisa terjadi akibat cuaca ekstrem. Dari lokasi kejadian, saya melaporkan langsung dengan gaya bak Ultraman yang sigap di tengah situasi darurat. Bencana banjir yang tadi itu terjadi beberapa hari yang lalu, ya, sebelum terjadinya aksi acara unjuk rasa di depan kantor bupati. Dan setelah aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, sorenya, ya, kembali Bogor diguyur hujan deras yang menyebabkan banjir kembali melanda sekitaran pemukiman warga Bogor. Silakan disimak. Jembatan rubuh! Jembatan rubuh! Rubuh! Allahu Akbar! Ganti ayahnya! Dan setelah saya menelusuri apa sih penyebabnya sampai terjadi banjir di sekitaran Cigudeg dan daerah lainnya di Bogor ini, maka saya mendapatkan informasi yaitu dari dari Antara News, ya. Di sini melaporkan banjir di Cigudeg Bogor utamanya disebabkan oleh curah hujan tinggi yang memicu meluapnya beberapa sungai seperti Kali Tipar, kemudian Cipangaur, Kadaung, dan Cidangder. Faktor pendukung lainnya meliputi pendangkalan sungai akibat aktivitas tambang ilegal atau galian C. Nah, itulah salah satu akibatnya, akibat adanya galian tambang ilegal, penyempitan saluran air, serta tingginya alih fungsi lahan di area perbukitan. Penyebab utama banjir Cigudeg
intensitas hujan tinggi. Hujan deras yang berlangsung lama meningkatkan debit air secara drastis, menyebabkan sungai tidak mampu menampung volume air dan meluap ke pemukiman warga. Meluapnya sungai, berdasarkan laporan, sungai-sungai utama yang meluap meliputi Kali Tipar, Kali Cipangaur, Kali Kadaung, Sungai Cidangder, Sungai Cisuda. Pendangkalan sungai, sedimentasi, aktivitas penambangan liar atau galian pasir dan batu di wilayah perbukitan menyebabkan material tanah terbawa ke sungai, mengakibatkan pendangkalan dan berkurangnya kapasitas sungai. Alih fungsi lahan, perubahan fungsi lahan di area perbukitan menjadi pemukiman atau tambang, mengurangi daerah resapan air, sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai sebagai aliran pemukiman. Penyumbatan saluran air, sempitnya solokan atau saluran pembuangan air juga memperparah genangan terutama di pemukiman warga. Banjir seringkali berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Cigudeg seperti Desa Argapura dan Rengas Jajar, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta evakuasi warga. Itulah ya penyebab-penyebab terjadinya banjir di sekitaran Kabupaten Bogor. Seperti itulah kalau kita memang tidak bisa menjaga alam, ya, menata kota, menjaga desa. Itulah salah satu moto yang digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi agar supaya warga Jawa Barat ini bisa hidup tentrem, damai, ya, seperti itu. Dan masalah rezeki, kembali lagi, itu adalah la ta'iasu min rauhillah, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita mau berusaha, pasti yakin kita bisa mencari nafkah tanpa harus merusak ekosistem alam. Demikian tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.